warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ibnu Pindah dan dua teman saya yaitu Tia Dewi Cahyani dan Putri Wulandari. Di sini kami akan membahas mengenai hadis-hadis tentang metode pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hafizon MA. Hadis-hadis tentang metode pendidikan Islam ini terbagi menjadi 5 metode. Metode yang pertama yaitu metode demonstrasi atau keteladanan dengan hadis sebagai berikut, yaitu An Abi Sulaiman Malik ibnil Huwairi si Kola Atainan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatu mutaqoribu na fa'aqamna indahu isrina lailatan fazanna annas takhna ahlana wa sa'alana amman tarokna fi ahlina fa ahbarna kuwakana rofikon rohiman faqalar ji'u illa ahlikum fa'alimuhum wa muruhum wasalu kama ra'aitumudi ussoli wa iza hadorotis sholatu fal yu'azin lakum ahadukum sumaliya umakum akbarkum. Riwayat hadis Al-Bukhari. Adapun terjemahan dari ayat tersebut yaitu Abu Sulaiman Malik ibnu Al-Huwairis berkata, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang dan pemilik sifat lembut. Ketika beliau menduga kami ingin pulang dan rindu pada keluarga, beliau menanyakan tentang orang-orang yang kami tinggalkan dan kami memberitahukannya. Beliau bersabda, kembalilah kepada keluargamu, ajarlah mereka, suruhlah mereka dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Apabila waktu sholat telah masuk, hendaklah salah seorang kamu mengumandangkan azan dan yang lebih tua hendaklah menjadi imam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari penjelasan ayat tersebut yaitu adapun penjelasan hadis ini, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau bagaimana memperlihatkan suatu kepada peserta didik. Metode demonstrasi ini dilakukan bertujuan agar yang disampaikan oleh pendidik dapat dikerjakan dengan baik dan benar oleh peserta didik. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tata cara sholat Rasulullah kepada sahabat, sehingga para sahabat dipesankan oleh Rasulullah agar sholat seperti yang dicontohkan olehnya. Maksud dari hadis di atas adalah mengenai metode peragaan yang terdapat di dalam kalimat hadis terakhir yaitu dan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila waktu sholat telah masuk, hendaklah salah seorang kamu mengumandangkan azan dan yang lebih tua hendaklah menjadi imam. Dari penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan metode demonstrasi tentang cara sholat kepada sahabatnya. Hal ini untuk memperjelas tentang bagaimana tata cara sholat sesuai dengan Rasulullah. An-Ansin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana iza tukallama biqalimatin ahadahas salasan hatta tubhama anhu wa iza ata ala qaumin fasallama alaihim salam alaihim salasan. Iman hadis dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berbicara diulanginya 3 kali hingga dapat dipahami, dan bila mendatangi kaum beliau memberi salam 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis ini adalah dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pengulangan. Hadis ini mengindikasikan bahwa pengajaran memerlukan banyak pengulangan. Pengulangan bahan yang telah dipelajari akan memperkuat hasil belajar. Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama dalam keadaan meniru dan mengulang apa yang disampaikan oleh Jibril. Oleh karena itu, hendaknya para pendidik sesudah materi disampaikan kepada peserta didik diharapkan untuk melakukan pengulangan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk mempertinggi penguasaan serta didik terhadap materi yang sudah diterima. Demikian juga halnya sebelum memberikan materi yang baru, hendaknya para pendidik melakukan pengulangan kembali terhadap materi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada
peserta didik tentang materi sebelumnya dan juga agar materi yang sebelumnya tidak hilang begitu. Ayu bab Musa qala sami'tu Muhammadab na qabil Quraiziyya qulu sami'tu Abdullah ibn Mas'ud dia yaqulu qala Rasulullah alaihi wasallam man qara'a hasban min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asril amsalihah la aqulul harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Terjemahan hadis dari Ayub bin Musa berkata, saya mendengar Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu digandakan 10 kali lipat. Tidaklah alif lam mim itu saja huruf, akan tetapi alif satu pun huruf, lam satu pun huruf, dan mim satu pun huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan hadis di atas adalah metode tarkib adalah metode mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan. Maksudnya di sini adalah untuk menumbuhkan semangat dan minat yang tinggi dalam mengerjakan ibadah atau membaca Al-Quran dan mendirikan sholat. Rasulullah menggunakan metode tarkib. Dengan metode ini, beliau mengunggah dan menimbulkan perasaan senang pada diri anak didik atau sahabat. Untuk melakukan sesuatu, beliau menyampaikan informasi yang menyenangkan hati berupa janji pahala dari Allah untuk orang yang mengerjakan suatu kegiatan. D. Metode tarhib atau punishment. Ibni Umar ani Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma li ghairillahi aw ara dabihi ghairallahi falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang artinya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk selain Allah atau dengannya ia ingin mencari selain ridha Allah, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun penjelasan hadisnya yaitu metode tarhib adalah penyajian bahan pembelajaran dalam konteks hukuman akibat perbuatan dosa yang dilakukan atau ancaman Allah karena dosa yang dilakukan. Tarhib dalam pendidikan agama Islam dapat sebagai pembangkit motivasi bagi siswa agar mau mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Tarhib disertai dengan gambaran tentang dahsyatnya azab neraka jahanam dan diberikan dengan cara yang jelas serta dapat dipahami oleh seluruh manusia. Hadis di atas berbicara tentang hukuman akibat perbuatan dosa yang dilakukan atau ancaman Allah karena dosa yang dilakukan. Contohnya saja, dalam mencari ilmu hendaknya seseorang harus benar-benar menjaga niatnya. Karena jika ia salah dalam niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat duduk bagi dia di neraka. Pada hakikatnya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas untuk menuntut ilmu saja, melainkan segala amal baik seorang muslim hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Metode mau'izah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'alama ilman mimman yubtago bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'alamuhu illa liyusiba bihi arazan minad dunya lim yajid arfal jannati yaumal qiyamati yaknirya. Dengan terjemahan hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia,
maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun penjelasan hadisnya yaitu metode mau'izah adalah mengingatkan seseorang terhadap suatu yang dapat meluluhkan hatinya dan sesuatu itu dapat berupa pahala maupun siksa, sehingga ia menjadi ingat. Hadis ini membimbing umat kepada umat agar mempunyai tujuan yang ikhlas dalam mencari ilmu, yakni mencari ridho Allah, bukan mencari ridho selain Allah. Ikhlas dalam arti yang sederhana adalah bersih dari niat yang tidak baik. Bersih hanya karena Allah atau ridho Allah, bukan karena yang lain. Seorang yang mencari ilmu hanya karena semata ingin memperoleh suatu jabatan dan lain-lain yang tidak diridhoi Allah. Kalau memang hal tersebut yang ingin dicari atau yang ingin dituju dalam mencari ilmu, derajat manusia sangat rendah. Karena kenikmatan dunia tersebut tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Orang yang menuntut ilmu bukan karena ridho Allah, akan tetapi untuk mencari keuntungan duniawi seperti materi, mencari popularitas, menang berdebat, pamer, dan dihormati masyarakat, wajar tidak mencium baunya surga, karena tempatnya di neraka. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hadis-hadis tentang metode pendidikan Islam. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.